Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa kasih karunia yang boleh kita terima, khususnya pada hari ini ketika kita boleh beribadah kepadanya. Mari, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mempersiapkan diri untuk boleh memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengambil waktu teduh. Arahkanlah hatimu kepadanya dan yakinilah bahwa ibadah kita hari ini, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Sungguh luar biasa bahwa kita boleh memiliki Raja yang begitu agung dan berkuasa, namun juga begitu mengasihi kita. Mari kita mengangkat suara kita dan memuji, membesarkan namanya. Umatnya, pujilah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 11. Jemaat silakan duduk kembali. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kita yang telah dinyatakannya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah melakukan karya terbesar bagi kita. Karya terbesar. Hati yang mulia
Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mengagumi Dia karena kasih-Nya yang begitu indah dan sempurna. Namun bagaimana dengan hidup kita di hadapan-Nya? Apakah Dia juga bisa begitu bangga terhadap kita? Mari kita mengakui di hadapan Tuhan segala dosa kesalahan kita. Kita mengambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang. Kami membawa segala pengakuan kami. Engkau yang tahu segala isi hati kami bahkan sampai yang terdalam. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu begitu banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pikiran, perkataan, keinginan, tindakan kami yang semata-mata hanya mementingkan, memuaskan hawa nafsu kami, keinginan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami, untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu, yang kiranya boleh menyenangkan hati-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini, hanya dilandaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 85 ayat 3-4 mencatat, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Saya dan jemaat boleh bersama-sama bangkit berdiri. Sebagai petunjuk hidup baru terambil dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan setiap kita yang percaya mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Amos Winarto. Jemaat kasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini
terambil dari Kolose 3 ayat 21 yang berbunyi, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Sebuah teks yang saya akan gunakan untuk menjadi kado peringatan Hari Ayah. Selamat Hari Ayah bagi kita semua yang dipercaya oleh Tuhan menjadi wakilnya di bumi ini, bagi keluarga-keluarga, untuk kita bisa mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Kado yang memang sederhana, hanya sebuah teks Alkitab, tetapi sangat bermakna. Sederhana karena ada 3 bagian yang jelas, yaitu alamat teksnya, perintah teksnya, dan tujuan teksnya. Alamat teksnya ditujukan dengan jelas, dikatakan di sana, "Hai bapak-bapak." Teks ini ditujukan untuk para ayah. Perintahnya juga sudah jelas, di sana dikatakan, "Janganlah sakiti hati anakmu." Dan tujuannya pun juga sudah diungkapkan, supaya jangan tawar hatinya. Terima kasih Tuhan, sesuai pembagian di dalam teks ini, khotbah di Hari Ayah ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu siapa sebetulnya menjadi pemimpin di dalam mengasuh anak, leader in parenting. Kemudian apa yang menjadi kewajiban di dalam mengasuh anak, duty in parenting, dan tujuan dari pengasuhan anak itu sendiri, goal of parenting. Kita akan renungkan bersama-sama saat ini bagian-bagian ini supaya kita boleh melakukan refleksi diri sesuai dengan firman Tuhan pada saat kita merayakan Hari Raya di ibadah hari ini. Yang pertama, siapa yang memimpin di dalam mengasuh anak, di dalam kehidupan berkeluarga? Bagi para ayah Kristen, dikatakan oleh firman Tuhan, "Hai bapak-bapak, bertanggung jawablah dalam memimpin pengasuhan anak." Otoritas sebagai wakil Tuhan di dalam mengasuh anak memang diberikan kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Kolose 3 ayat 20, satu ayat sebelum bacaan kita tadi, mengatakan bahwa, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Walaupun demikian, setelah ayat 20 itu, ayat 21 menunjuk pada para ayah secara khusus untuk mengingatkan bahwa para ayah mempunyai tanggung jawab spesial untuk membina kehidupan moral di dalam berkeluarga. Memang bahwa kalau kita bicara soal teori kepemimpinan, tidak mungkin dalam sebuah perahu itu mempunyai 2 nakoda. Tidak mungkin di dalam sebuah gua itu ada 2 harimau gitu ya. Karena masing-masing akan saling memakan satu dengan yang lain. Itu adalah pengetahuan umum yang ada di dalam dunia ini. Sehingga walaupun memang ayah dan ibu itu bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam kehidupan berkeluarga, pemegang tanggung jawab yang utama, pemimpin utama di dalam kehidupan berkeluarga, secara khusus di dalam mengasuh anak, itu terletak pada pundak sang ayah. Karena itulah, bagi para ayah, khususnya orang-orang percaya yang kepada Tuhan, janganlah meninggalkan atau lari dari tanggung jawab yang demikian. Karena para ayahlah yang seharusnya menumbuhkan harapan, menumbuhkan keyakinan hidup di dalam diri para anak ketika mereka menjalani kehidupan mereka bersama-sama di rumah. Apalagi bagi para ayah Kristen yang telah menemukan harapan dan keyakinan hidup di dalam Kristus. Sehingga teks ini dimulai dengan ungkapan, "Hai bapak-bapak," mengajak para ayah Kristen untuk sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang percaya, secara khusus di dalam mendidik anak-anak,
menumbuhkan akan harapan, keyakinan hidup yang para ayah itu sendiri sebetulnya sudah miliki di dalam Kristus. Sehingga menjadi pertanyaan utama berkaitan dengan hari ayah pada saat ini, apakah para ayah Kristen sudah terlebih dahulu menemukan harapan dan keyakinan hidup itu di dalam Kristus? Karena jika tidak, adalah mustahil bagi para ayah itu untuk bisa mendidik dan mengarahkan anak-anaknya sendiri, memimpin anak-anaknya untuk bisa datang kepada Kristus. Jika kita sendiri sebagai ayah tidak mempercayakan hidup kita terlebih dahulu kepada Kristus. Jemaat dikasihi Tuhan, memang tidak mudah di dalam kita ini melakukan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan kita. Sebagai ayah khususnya, di mana bukan hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarga secara umum, tetapi juga diberikan tanggung jawab untuk bisa memimpin anak-anaknya di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Kristus itu sendiri. Tetapi itulah kepercayaan, itulah mandat yang Tuhan berikan kepada para ayah. Ketika sebuah keluarga Kristen mendapatkan berkat Tuhan, yaitu keturunan, 1 anak, 2 anak, ataupun berapapun anak yang Tuhan percayakan, di saat itulah, di saat yang sama Tuhan juga mempercayakan kepada ayah khususnya di keluarga itu untuk bisa menjadi pemimpin di dalam mengasuh anak-anak yang Tuhan sudah berikan. Dan disinilah keindahan iman Kristen. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, Dia tidak sekedar hanya menitipkan itu kepada kita, kemudian tidak memberikan semacam kekuatan, memberikan semacam hikmat untuk kita bisa melakukannya. Bukan sekedar Tuhan itu hanya memberikan sesuatu kemudian ditinggalkan begitu. Ya sudah, kamu kerjakan sendiri. Saya tidak mau tahu. Saya hanya mau tahu beres saja. Ya, bagaikan Tuhan itu seperti mungkin bagaikan bos-bos yang tidak peduli dengan orang-orang yang ada di bawahnya, hanya sekedar menunggu hasilnya. Kita perlu bersyukur karena kita tidak punya Tuhan yang demikian. Ketika Tuhan mempercayakan tugas kepemimpinan ini kepada ayah, Tuhan tidak sekedar berkata, ya sudah, ini tugasmu, kerjakan sudah. Saya cuma ingin tahu kamu berhasil atau tidak. Kalau berhasil, ya syukur. Kalau tidak, kamu saya hukum. Kita bukanlah punya Tuhan yang demikian. Tuhan ketika mempercayakan sesuatu kepada kita, Dia juga akan memperlengkapi kita. Ia yang memulai, Ia juga akan menolong kita sampai pada selesainya. Itu adalah janji Tuhan. Sehingga bagi para ayah, ketika engkau dipercayakan menjadi pemimpin di dalam rumah tanggamu, secara khusus di dalam membawa anak-anakmu kepada Kristus, ingatlah bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan yang mempercayakan itu, Tuhan juga akan menolong kamu di tengah-tengah segala tantangan dan kesulitan yang ada. Karena itulah teks ini mengawalinya dengan sebuah alamat yang jelas kepada para ayah. Kepada para ayah, hiduplah dengan bertanggung jawab, memimpin keluargamu, memimpin anak-anakmu di dalam jalan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. Dan yang kedua adalah tentang kewajiban di dalam pengasuhan itu sendiri. Apa yang para ayah seharusnya lakukan ketika akan mengasuh atau anaknya di dalam Tuhan itu. Kalau kita perhatikan saudara-saudara di dalam teks Kolose 3 ayat 21 itu, perintahnya adalah janganlah sakiti hati anakmu. Mengapa perintah yang ada di dalam ayat 21 ini bersifat negatif? Jangan. Bukan suatu perintah yang bersifat positif. Misalnya, hai bapak-bapak, didiklah anakmu dengan baik, misalkan begitu.
Ternyata perintah yang diberikan adalah bersifat negatif, menggunakan kata jangan, sebuah peringatan, sebuah larangan. Janganlah sakiti hati anakmu. Perintah ini bersifat negatif karena mengingatkan para ayah. Sekali lagi, para ayah itu dijadikan pemimpin di dalam pengasuhan anak ini, leader in parenting, itu semata-mata karena dipercaya oleh Tuhan, menjadi wakil Tuhan, untuk bisa membawa rumah tangganya semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, contoh penyalahgunaan yang Paulus berikan di sini itu adalah menyakiti hati. Jangan sakiti hati anakmu. Kalau kita bandingkan dalam Efesus 6 ayat 4, Paulus memberikan contoh yang berbeda, yaitu jangan membangkitkan amarah. Di dalam Kolose dikatakan jangan sakiti hati, di dalam Efesus dikatakan jangan membangkitkan amarah. Nah, perbandingan ini menunjukkan bahwa ada sebuah peringatan bagi para ayah untuk tidak menyalahgunakan otoritas atau wewenang yang Tuhan sudah percayakan di dalam mengasuh anak ini. Karena para ayah itu adalah wakil dari Tuhan untuk memimpin di dalam kehidupan berumah tangga. Dan di dalam teks ini secara khusus berkaitan dengan mengasuh anak. Perbandingan ini menunjukkan antara jangan menyakiti hati atau jangan membangkitkan amarah. Perbandingan ini menunjukkan bukan sekedar pada soal apakah boleh memanjakan anak atau tidak boleh memanjakan anak. Apakah ayah-ayah orang Kristen itu tidak boleh memanjakan anak, sedangkan kalau ayah-ayah yang bukan Kristen boleh memanjakan anak. Sebetulnya bukan pada soal boleh atau tidak bolehnya memanjakan anak, melainkan pada soal penyalahgunaan otoritas atau wewenang. Ketika kita bicara soal penyalahgunaan otoritas atau wewenang, itu contohnya banyak sekali. Kita bisa menyalahgunakan otoritas kita sebagai ayah di dalam mendidik anak ketika kita juga membiarkan anak kita. Ketika kita dipercaya untuk memimpin anak kita, kemudian kita lalai, kita anggap sudah biar aja sudah anak-anak kita itu mau berbuat jahat, anak kita itu mau suka berbohong, anak kita itu mau apapun, yang penting dia itu senang, hatinya itu senang. Kan dikatakan tidak boleh menyakiti hati. Ya, supaya saya tidak menyakiti hati, ya sudah, dia mau apapun akan saya berikan, sudah. Kalau hanya adalah soal boleh atau tidak boleh memanjakan anak, kita bisa jatuh di dalam pemahaman yang demikian. Hanya supaya kita bisa menyenangkan hati anak saya, supaya, karena kan dikatakan tidak boleh menyakiti, ya sudah, saya bikin senang aja. Caranya bagaimana? Apapun yang dia mau ya saya berikan. Kita akan akhirnya memanjakan terus-menerus, sehingga malah anak itu akhirnya menjadi sosok yang tidak semakin dekat dengan Tuhan, melainkan jauh dari Tuhan. Padahal yang dipercaya menjadi wakil Tuhan itulah adalah ayah. Kenapa otoritas itu diberikan, wewenang itu diberikan? Tujuannya supaya ketika para ayah itu memimpin anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, tidak menyalahgunakan otoritas atau wewenang itu, melainkan menggunakan dan melakukan otoritas yang sudah dipercayakan dengan sebaik-baiknya, adalah supaya anak-anak itu bisa dibawa untuk bisa mengenal Tuhan. Karena yang namanya wakil, namanya duta, namanya representatif, itu tujuannya apa? Supaya yang melihat perwakilan itu bisa juga akhirnya dibawa untuk mengenal yang diwakilinya. Ketika seseorang mengirim sebuah duta atau delegasi, harapannya adalah apa? Melalui delegasinya itu, pimpinan yang memberikan delegasi itu bisa membawa
orang-orang yang berkenalan dengan delegasi itu bisa juga mengenal siapa yang mengirimnya. Itu adalah gambaran ketika dikatakan jangan sakiti hati anakmu. Tujuannya adalah apa? Supaya anak-anak itu bisa mengenal siapa Tuhan itu sendiri. Karena jika para ayah mengabaikan, menyalahgunakan otoritas dan wewenang yang Tuhan percayakan kepadanya, maka pastilah Tuhan itu tidak akan bisa disaksikan dengan sebaik-baiknya. Para ayah malah bisa menjadi batu sandungan. Sehingga saudara kasih Tuhan, sekali lagi ini bukan soal kita itu boleh atau tidak menyenangkan hati anak kita. Tentu boleh. Sejauh bahwa usaha kita untuk menyenangkan hati anak kita itu adalah supaya kita bisa melaksanakan otoritas dan wewenang yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai gara-gara kita berusaha menyenangkan hati anak kita, kita justru malah menyalahgunakan wewenang yang Tuhan percayakan kepada kita. Contoh yang paling gampang, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan pada para ayah untuk mendidik anaknya di dalam jalan Tuhan. Dan kita ingin supaya anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika anak kita akan melakukan sesuatu yang tidak benar, dan para ayah tahu itu, para ayah seharusnya melarang. Mungkin akibatnya adalah apa? Ya, anaknya mungkin akan menjadi kesal. Kok tidak boleh? Walaupun mungkin setelah dijelaskan, tetap anak itu masih belum bisa menerima. Jangan sampai para ayah hanya demi supaya anaknya itu tidak sakit hati, akhirnya melakukan kompromi. Sehingga itulah yang perlu kita pahami, jangan sampai akhirnya kita salah memahami perintah ini. Jangan sakiti hati anakmu, itu bukan bicara soal kita ini harus terus menyenangkan anak kita. Melainkan bicara soal penyalahgunaan wewenang otoritas yang Tuhan percayakan kepada para ayah di dalam mendidik anak-anaknya. Ketika anak kita mungkin, ya, katakanlah kita punya anak masih kecil, ingin bermain sesuatu yang berbahaya, katakanlah anak umur 2 tahun begitu ingin mainan kompor, kita pasti akan larang karena kita tahu bahwa itu berbahaya, bisa merugikan anak kita sendiri, anak kita bisa mendapatkan luka bakar. Kita mungkin akan menarik dia, kita mungkin akan menjauhkan dia dari kompor itu. Si anak mungkin akan menangis. Karena apa? Karena kenapa kok tidak boleh? Bukankah ini akan bagi orang-orang melihat sepertinya kita itu kok menyakiti hati anak kita, bukan? Dan kalau kita hanya sekedar membaca teks ini tadi, tanpa kita mencoba untuk memahami sebetulnya arti daripada ungkapan perintah itu tadi, ya akhirnya kita bisa salah paham. Akhirnya kita ya sudah, daripada nangis menyakiti hati anak, ya sudah saya biarkan main kompor, sudah mau gimana lagi daripada dia sakit hati. Dan ternyata karena kita menyalahgunakan dan kita mengabaikan otoritas atau wewenang yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam mendidik anak kita dalam jalan kebenaran, hanya demi menyenangkan anak kita, kita justru menjerumuskan anak kita ke dalam hal-hal yang tidak baik, yang malah bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saudara kasih Tuhan, bahwa perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui Paulus di dalam Kolose 3:21 ini menunjukkan bahwa seorang ayah itu seharusnya memotivasi anaknya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai gara-gara dengan terlalu memanjakan atau terlalu menyakiti, ya,
misalkan terjadi KDRT dan sebagainya, pembulian di rumah sendiri yang dilakukan oleh ayah, ataupun terjadi pemanjaan-pemanjaan yang berlebih-lebihan, tanpa ada didikan-didikan yang tegas, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah para ayah itu bisa mendorong anak malah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena si ayah sebagai wakil Tuhan itu tadi, itu memberikan gambar Tuhan yang keliru kepada anak-anaknya. Misalkan bagi ayah yang terlalu memanjakan anak-anaknya, apapun maunya dikasih sudah, akhirnya si anak bisa punya gambar, oh ternyata Tuhan itu Tuhan yang seperti pembantu begitu ya. Kalau kita punya pembantu kan, kalau kita berkata sama pembantu kita, ayo tolong ambilkan minum, ya pasti akan diambilkan. Tidak akan pernah ada pembantu ketika kita meminta tolong ambilkan saya minum, saya haus. Pembantunya berkata, ambillah sendiri. Kan punya tangan. Berani ada tidak pembantu yang berani bicara seperti begitu? Tentu tidak ada, bukan? Tetapi konsep Tuhan yang seperti pembantu itu, yang menuruti segala macam yang kita mau, itu bisa dimiliki oleh seorang anak ketika sang ayah di dalam mendidik anaknya, itu memberikan gambar yang seperti itu, gambar Tuhan yang salah seperti itu, dengan cara apa? Terlalu memanjakan anak, dengan memberikan semua yang dia mau. Walaupun itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik bagi anaknya, diberikan, yang penting anaknya senang. Itu bisa terjadi karena mengabaikan otoritas dan wewenang yang Tuhan percayakan kepada sang ayah itu sebagai wakil Tuhan. Demikian juga ketika si ayah itu terlalu menyakiti anaknya, sedikit-sedikit main tangan, dipukul, ditampar, sedikit-sedikit dibully, sedikit-sedikit dikritik, tidak ada hal yang baik sama sekali di dalam diri anak itu sendiri, maka di dalam diri anak itu bisa mempunyai gambar Tuhan yang kejam. Kalau tadi gambar Tuhan yang seperti pembantu, ya, yang mau menuruti apapun yang kita minta, maka gambar yang kedua ini, yang ekstrem yang kedua ini, gambar Tuhan yang seperti diktator, yang kerjanya itu hanya menuntut kemudian menindas. Bahkan ketika sudah melakukan sesuatu yang baik, itu tetap dianggap tidak baik. Melakukan sesuatu yang betul, itu tetap dianggap salah. Si anak akhirnya menjadi tertekan. Jika gambar Tuhan yang keliru demikian, bisa membuat anak itu akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena itulah perintah yang bernada negatif ini, jangan sakiti hati anakmu. Kalau di dalam Kolose, dalam Efesus, jangan bangkitkan amarah anakmu. Itu adalah sebuah peringatan yang sungguh-sungguh perlu dipahami dan dilakukan, diwaspadai oleh orang-orang percaya, bagi ayah-ayah Kristen khususnya. Dan di hari ayah ini, mari kita sebagai para ayah tidak lagi mengabaikan, tidak lagi memandang remeh, melainkan kita sungguh-sungguh mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya otoritas dan wewenang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, supaya kita bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita akan membawa anak kita bisa mempunyai gambar Tuhan yang sejati sesuai dengan firman Tuhan. Dan bukan justru melalui kelalaian kita membuat anak kita mempunyai konsep atau gambar Tuhan yang salah, yang pada akhirnya membuat hidup mereka hidup yang tidak bahagia. Sehingga tidak heran ayat ini diakhiri dengan tujuan. Ditegaskan kembali, tujuan dari pengasuhan anak itu sebetulnya adalah apa? The goal of parenting. Para ayah memimpin di dalam melakukan kewajiban mengasuh anak, itu adalah supaya anak semakin hidup bagi Tuhan, yang sudah menjadikan si ayah itu sebagai wakilnya. Sehingga tujuan daripada pengasuhan anak itu, dengan anak melihat ayahnya yang memimpin di dalam mengasuh, mengarahkan anak itu untuk bisa bertumbuh dengan sebaik-baiknya sesuai dengan firman Tuhan,
maka harapannya adalah anak itu bisa semakin mengenal Tuhan yang diwakili oleh si ayah di dalam kehidupan berkeluarga itu. Si anak bisa semakin mengasihi Tuhan yang diwakili oleh si ayah yang sudah dipercayakan otoritas dan wewenang itu untuk memimpin dan mengarahkan hidup anak-anaknya. Dan ini kalau diabaikan, maka tidak heran si anak itu menjadi tawar hati. Bahkan sampai pada satu titik meninggalkan Tuhan. Karena seperti tadi saya sudah jelaskan, si anak bisa mempunyai gambar Tuhan yang keliru gara-gara si ayah mengabaikan otoritas dan wewenangnya sebagai wakil Tuhan itu sendiri. Baik gambar Tuhan yang seperti pembantu itu tadi, yang minta apapun dituruti, atau gambar Tuhan yang seperti diktator itu tadi, yang selalu menuntut dan tidak pernah ada sesuatu yang baik yang bisa dilakukan. Itu juga akan berakibat secara psikologis misalnya, si anak itu tidak mempunyai gambar diri yang tepat. Karena ketika katakanlah dia mempunyai konsep atau gambar Tuhan yang seperti pembantu, yang menuruti apapun yang diminta, maka si anak itu akan mempunyai gambar diri, konsep diri sebagai anak yang harus dituruti apapun maunya. Sehingga ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, si anak itu akan dengan mudah menjadi kecewa, menjadi putus asa, bahkan mungkin bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di sisi yang lain, kalau anak itu mungkin mempunyai gambar Tuhan, konsep Tuhan yang seperti diktator itu menuntut, si anak itu juga mungkin pada akhirnya bisa mempunyai konsep atau gambar diri yang tidak benar. Mungkin juga akan menjadi selalu menuntut, selalu mengkritik. Tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Karena selalu ada tekanan-tekanan yang menginginkan dia, yang dia juga inginkan itu dilakukan oleh orang lain. Sehingga akhirnya justru yang terjadi adalah si anak itu, karena gambar atau konsep Tuhan yang tidak tepat, dan juga gambar dan konsep diri sendiri yang keliru, si anak akan hidup tanpa pengharapan, tanpa keyakinan, dan tanpa kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga para ayah diingatkan bahwa sebagai wakil Tuhan yang diberikan otoritas dan wewenang oleh Tuhan untuk memimpin anak-anaknya di dalam Tuhan adalah supaya di dalam mengasuh mereka, mereka bisa dibawa untuk semakin mengenal Tuhan melalui hidup dan perilaku dari si ayah itu sendiri di dalam melaksanakan otoritas dan wewenang yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Karena saudara kasih Tuhan, di hari ayah ini, ayat Kolose 3:21 mengatakan, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Para ayah itu adalah wakil Tuhan yang diberikan otoritas, diberikan wewenang menjadi pemimpin di dalam mengasuh anak-anaknya. Dengan tujuan apa? Supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang tangguh. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan yang luar biasa, yang diwakili oleh ayahnya, yang bisa menjalankan wewenang dan otoritas yang dipercayakan itu dengan sebaik-baiknya. Ada dua sisi di dalam memaknai khotbah pada hari ini. Yang pertama, khotbah ini adalah untuk para ayah di dalam mengasuh anak-anak mereka. Sehingga bagi kita semua yang mendengarkan, yang sudah diberkati Tuhan dengan anak-anak, jadilah pemimpin di dalam mengasuh anak-anakmu. Sisi yang kedua, khotbah ini dapat juga sebagai cermin untuk semakin mengandalkan Bapa di surga yang mengasihi setiap orang percaya yang mengikut dan percaya kepada Kristus. Apa yang bapak-bapak lakukan, para ayah lakukan di dunia ini, ayah-ayah Kristen, itu adalah cerminan
apa yang Bapa di surga sudah lakukan bagi umat pilihannya. Sehingga tidak heran Yesus berkata dan mengajarkan kepada kita di dalam doa kita untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa di surga. Pemaknaan yang kedua ini, sisi yang kedua ini, saya harapkan melalui karya Roh Kudus bisa dikaryakan, dikerjakan bagi jemaat sekalian yang mungkin sudah kehilangan figur ayah yang baik. Mungkin ada di antara kalian lahir besar di tengah-tengah keluarga yang tidak bisa menghadirkan figur ayah yang baik. Di hari ayah ini, kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri menolong supaya kita bisa terus memandang Bapa kita di surga. Di dunia ini kita mungkin tidak punya figur ayah yang baik, tetapi di dalam Kristus kita mempunyai Bapa di surga yang sempurna. Dan itulah yang menjadi tolok ukur semua ayah pengikut Yesus yang ada di dunia ini sekarang. Bagi para ayah Kristen, kita adalah wakil Bapa di surga itu. Bila anak-anak kita boleh semakin mengasihi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan semakin mengikut dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang boleh kami lakukan bersama-sama di hari ayah ini. Kami mohon Tuhan Roh Kudus berkarya tengah-tengah kami, supaya di dalam segala perkara, secara khusus bagi ayah-ayah Kristen, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya sebagai wakil Tuhan, di dalam melakukan dan menjalankan otoritas dan wewenang kami mengasuh anak-anak kami. Terima kasih, kami mohon pertolongan dan kami mohon bimbingan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh sebuah kesempatan yang indah dan luar biasa kalau kita boleh melayani bersama-sama sebagai satu keluarga. Mari kita boleh mengungkapkan kerinduan dan kesetiaan kita dengan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu
badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, dan kita juga berdoa bagi bangsa negara kita. Di tengah situasi yang saat ini kasus COVID naik lagi, kita serahkan dalam tangan Tuhan dalam semua penanggulangannya, dan khususnya juga proses vaksinasi yang terus digalakkan. Tolong doakan dalam semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kita tentu mengingat saudara-saudara kita, mereka yang juga bergumul dalam situasi pandemi ini, baik kesehatan, ekonomi, keluarga, dan banyak hal yang lain. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, Kau yang terus campur tangan juga dalam kehidupan keluarga kami. Untuk kami sungguh Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu sebagai sebuah keluarga yang telah Kau bentuk, Kau persatukan. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui apa yang Kau percayakan, untuk kami boleh lakukan dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini kepadamu. Tuhan, kami mohon Kau yang juga berkenan menguduskannya, memakainya bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan, untuk boleh memuliakan nama-Mu. Kami mengingat bangsa negara kami di tengah situasi yang terus berkecamuk tentang kasus COVID ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Bahwa Kau yang berkenan menjamahnya Tuhan. Kau yang berkenan untuk boleh menolong bagaimana semua boleh teratasi dengan baik. Kami sangat terbatas, kami sangat lemah. Tapi Engkau ya Tuhan yang sanggup, dan Kau yang juga berkuasa atas semua hal, juga termasuk atas COVID ini. Kami percayakan hal ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati juga dalam semua proses vaksinasi yang terus digalakkan saat ini. Tuhan, kami mohon kemurahan dan pimpinan-Mu, bahwa banyak orang sebanyak mungkin yang boleh menerima vaksin ini ya Tuhan. Pimpin dan kuasai, jangan sampai ini Tuhan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi biarlah Tuhan ini boleh menjadi berkat yang besar bagi rakyat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingat para saudara kami dalam segala pergumulan mereka. Mereka harus berhadapan langsung dengan situasi pandemi ini, Tuhan, sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kami semua. Baik ekonomi, keluarga, rohani, dan banyak hal yang lain. Bapa, kami mohon belas kasihan dan pertolongan kasih-Mu, bahwa Engkau terus menyatakan bahwa tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan kami rindu bahwa Engkau berkenan menjawabnya sesuai waktu dan kehendak-Mu yang indah dan sempurna itu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Allah kita. Kita akan bersama-sama pujikan doksologi. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai, sejahtera, dan kasih karunia yang kekal dari Allah Bapa, kasih sayang tidak berubah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan yang melampaui akal pikiran manusia dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertaimu untuk boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan bersama keluargamu bagi kemuliaan nama-Nya,
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, selamat menjalani hidup dengan penuh keyakinan di dalam Yesus Kristus.